Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube khotbah saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang, saya sangat bersyukur kepada Tuhan boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat media ini. Terima kasih bagi para viewer saya yang terus mendukung channel ini dan terus menyaksikan video khotbah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan bagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2022, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami semua dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini menuntun, mengarahkan, memotivasi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara kita membaca Alkitab secara bersama-sama, diberikan judul Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dalam surat Ibrani ini, dalam kitab Ibrani ini, ya 2 minggu yang lalu juga kita membaca surat Ibrani. Sehingga dalam pembacaan 2 minggu yang lalu dalam Ibrani pasal 12, di situ saya telah menjelaskan tentang latar belakang penulisan kitab Ibrani ini. Saudara-saudara bisa lihat ya pembacaan 2 minggu lalu. Dan di situ saya mengatakan bahwa orang Kristen asal Yahudi, mereka mengalami yang namanya penindasan. Mereka dikejar-kejar karena menjadi pengikut Kristus. Sehingga banyak dari antara mereka yang tergoda untuk kembali ke agama Yahudi. Bahkan saudara, di antara mereka ada yang masih mempraktekkan agama nenek moyang mereka, yaitu agama Yahudi, dengan mempersembahkan korban. Ya, karena kita tahu bersama, ya orang Israel terkenal dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, korban pendamaian, korban bakaran, ya. Ada banyak korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan praktek ibadah ini masih dilakukan oleh orang-orang Kristen asal Yahudi pada saat itu. Makanya di sini penulis memberikan nasihat
supaya mereka tidak lagi mempersembahkan korban darah. Karena saudara-saudara, orang Kristen, korban penebus dosa itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga mempersembahkan korban darah, ya itu tidak dibutuhkan lagi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ini yang mau dikatakan oleh penulis, karena itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita bisa lihat di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi saudara, praktek ibadah mempersembahkan korban penghapus dosa bagi orang percaya, bagi orang Kristen, itu sudah tidak ada lagi saudara ya. Karena itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai korban pendamaian, sebagai korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi praktek yang demikian yang dilakukan oleh orang Kristen asal Yahudi pada saat itu. Namun korban syukur yang harus dipersembahkan kepada Allah di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi bukan korban darah, tapi korban syukur kepada Allah, yaitu dikatakan di sini, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk memberikan korban syukur. Ya, korban syukur yakni ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Makanya tema yang diangkat oleh gereja adalah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, mempersembahkan korban syukur. Kalau saat ini ya kita mempersembahkan persembahan syukur kita lewat berkat yang Tuhan berikan, yaitu berupa sampul syukur ya, persembahan kita. Kalau orang Nado bilang derma ya, orang memberikan itu kepada Tuhan. Namun kadang-kadang saudara, kita mempersembahkan itu kalau dengan ketulusan, itu satu hal yang luar biasa. Namun jangan sampai didapati orang percaya, orang Kristen mempersembahkan persembahan syukur, kong ada DP sungut-sungut, ada DP mengeluh saudara ya. Kita harus memberikan persembahan dengan sukacita. Kita harus memberikan syukur kita, persembahan syukur kita dengan ketulusan. Ya, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluhan saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, ya, mempersembahkan korban itu untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang orang kalau ada berkat ya, kita membawanya di gereja, mempersembahkan itu saudara untuk Tuhan. Sehingga kalau kita persembahkan itu untuk Tuhan, mari persembahkan itu dengan tulus, dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di sini juga firman Tuhan mengingatkan bahwa korban syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan berarti kata-kata, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, ya, ini adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, artinya bibir ini harus kita pakai untuk mengeluarkan kata-kata ucapan yang membangun orang lain, memotivasi orang lain, menguatkan orang lain, dan memberkati orang lain. Sederhananya mulut bibir ini harus jadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Jangan sampai mulut bibir kita ini di saat yang satu memuliakan Tuhan, tapi di saat yang satu kita pakai untuk memaki orang lain, menipu orang lain, ya. Tompe bibir ini jadi bibir putar balik, saudara. Padahal bibir ini menyanyi lagu-lagu rohani, bibir ini kuat berdoa, mar bibir ini juga kuat bafeto, ya. Bibir ini bikin leo orang lain, bikin putar balik, saudara.
Sehingga ini diingatkan kepada kita semua supaya mulut bibir ini mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat memberkati orang lain. Jangan sampai torang pe mulut bibir ini ya, orang bilang kuat berdoa, mar bibir ini kuat le bercerita jahat orang lain. Bibir ini kuat le mau bicarakan keburukan, kejelekan orang lain, saudara. Karena kalau dapat bicara jahat orang, memang kuat taruh di luas, saudara ya. Apalagi kalau so duduk di dego-dego, kong so buka rambut cari kutu, mama, pokoknya pas tanta untuk lewat, saudara sudah habis tanda untuk dong bicara akangnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan bilang ya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan torang pe bibir ini jadi jahat, saudara. Ya, pakailah bibir ini untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, jangan hobi bercerita orang pe kejelekan, orang pe keburukan, saudara. Tapi biarlah bibir ini memuliakan nama Tuhan. Jangan, saudara yang diberkati Tuhan, torang pe bibir ini cuma manis di gereja. Shalom ya. Mardem bibir ini torang tidak memuliakan nama Tuhan. Cuma manis di gereja, mar di luar gereja pahit, saudara ya. Torang pe kata-kata ya, torang pe ucapan ini menyakiti hati suami, anak-anak kita. Sehingga pergunakanlah mulut bibir ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan orang pe ucapan menyakiti hati Tuhan lewat kehidupan kita dengan sesama. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pakailah mulut ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai orang bilang orang gereja tarik mar DP mulu, rupa sama dengan mulu nintau gereja. Ya, sehingga kehidupan ini benar-benar memberikan dampak, ya, memberikan pengaruh di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan hanya ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, tapi juga di ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, nyanda hanya kata-kata, tapi juga disertai dengan tindakan. Makanya ada statement yang mengatakan, kata dan tindakan itu harus sama. Nyanda cuma jago bicara, tapi jago juga dalam berbuat, saudara-saudara. Nah, di sini di ayat 16 diingatkan untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Ini merupakan sebuah tindakan. Jadi korban syukur bukan hanya ucapan, saudara-saudara. Bukan hanya ucapan bibir, tapi juga tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Tindakan mempersembahkan korban syukur. Ya, ada perbuatan, ada tindakan, saudara-saudara. Nyana cuma di bibir. Ya, aku mengasihi kamu, tapi tidak pernah melakukan kasih itu. Makanya kasihnya cuma di bibir, saudara. Tapi harus diwujudkan, harus dipraktekkan. Seperti halnya Tuhan Yesus. Ketika dia mengasihi kita, dia nyana cuma di sorga, tapi dia turun, saudara-saudara. Dia turun karena dia mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya di ayat 1 diingatkan oleh penulis, peliharalah kasih persaudaraan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kasih persaudaraan mulai pudar, mulai terkikis, mulai rapuh. Akibat baku tak salah, baku benci, baku marah, egois, saudara ya. Mama mantu di anak mantu bakalai, saudara. Akhirnya hilanglah kasih
orang tua dan anak nyanda bacarita, saudara-saudara ya. Ada baku tak salah, akhirnya hilanglah kasih. Sehingga ini mengingatkan kepada kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Ada kakak adik yang sedang tahun-tahun nyanda bacarita hanya karena persoalan harta, saudara, persoalan warisan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, padahal Tuhan Yesus mengajari kita tentang kasih. Namun kehidupan kita sebagai orang percaya tidak mewujudkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, kalau bicara pelihara berarti di sini menghidupkan. Ya, kalau orang ada hewan peliharaan di rumah, contoh misalkan ada ayam, saudara ya, pasti ayam itu orang kasih makan, ya, orang memberi perhatian, orang pelihara dia supaya dia hidup. Ya, jangan hanya hewan peliharaan yang orang pelihara, saudara, tapi kasih persaudaraan harus kita pelihara supaya tetap hidup. Karena Yesus telah lebih dulu mempraktekkan kasih itu, mengasihi kita, sehingga relasi kita dengan orang lain harus ada kasih di antara kita, saudara. Kalau bahasa Alkitab dikatakan di ayatnya yang kedua, ya, memberi tumpangan, mengingat mereka orang-orang hukuman, ya, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya, ini diingatkan kepada kita, mengajak kita untuk peduli dengan orang lain. Ya, ada hubungan baik, ada relasi yang baik yang terbangun antara kita dengan orang lain. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita memiliki belas kasihan. Kita harus menunjukkan rasa kepedulian kita, care dengan orang lain, saudara. Karena ada orang, DP hidup cuma dia sendiri berhidup, saudara. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia mau makan tak kenyang-kenyang, dia tidak peduli ini orang lain ada lapar, saudara. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kasih untuk mau berbagi dengan orang lain. Tapi kadang-kadang kita egois. Ya, kita sudah tahu orang lain membutuhkan pertolongan, tapi orang menutup mata kepada orang lain. Padahal orang boleh tolong, orang boleh bantu, saudara. Tapi kita tidak mau bantu. Ya, karena apa? Terlalu koncudu. Kadang-kadang kita terlalu koncudu, saudara. Terlalu pelit. Karena saking sobanya doi, ya, so kaya. Tako dia kalau susah. Makanya tidak mau berbagi dengan orang lain. Pelit sekali, saudara. Ya, kalau dia minum cuma dia sendiri yang minum. Ya, DP anggotanya minum. Karena dia terlalu koncudu. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, orang hidup ini jangan terlalu koncudu, saudara. Kita harus care dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Kalau orang boleh tolong, orang tolong, saudara. Kalau orang boleh bantu, orang bantu, saudara. Ya, jangan orang ini cuma jago bicara, orang ini cuma pintar secara intelektual, tapi orang harus memiliki hati yang mempunyai kasih untuk mengasihi orang lain, membantu orang lain, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman ini sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kita semua. Sehingga kasih itu cuma di mulut, tapi itu harus dipraktekan. Itu harus diwujud nyatakan dengan tindakan dan perbuatan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hidup ini jadi berkat, ya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sehingga korban syukur adalah ucapan bibir dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita mempraktekkan kasih, itulah korban syukur yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita jadi orang Kristen, tidak cuma Kristen KTP. Kita menjadi orang percaya, tidak cuma di atas kertas, saudara-saudara. Tapi sungguh-sungguh kita menjadi orang percaya yang mempraktekkan kasih Tuhan yang Dia telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mempraktekkan itu dengan sesama, dengan relasi kita, saudara-saudara. Bahkan kasih itu juga diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga.
Makanya di ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu harus diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Mungkin ada yang berkata, masa kontornya nak kasih itu sampai keluarga? Benar saudara ya, kita harus mengasihi keluarga kita. Tapi ada saja ya orang-orang yang mengingkari cinta kasih sayang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga yang ada. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap perkawinan. Tidak ada lagi rasa menghargai di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga yang ada. Bahkan tidak sedikit orang mencemarkan tempat tidur, menjadi pezina. Orang Nado bilang pambahugel saudara-saudara. Ya, sehingga tadi saya katakan, ini realitas saudara ya. Ada banyak orang yang tidak lagi menghormati pernikahan, perkawinan, yang adalah sebuah perjanjian kekal antara kita dengan Tuhan. Ada banyak orang mempermainkan kehidupan rumah tangga keluarga yang ada. Ada istri di rumah, dia ada di P02, di luar rumah saudara. Ya, ini bahaya saudara. Bahaya perhugelan saat ini merajalela. Ya, ada orang bahugel itu hal yang biasa saudara. Tapi saya mau katakan, jangan lupa firman Tuhan mengatakan orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya ini orang-orang pambahugel, ini orang-orang sudah tahu diri saudara. Ya, maniso. Ya. Sehingga kalau kita sudah menikah, hargailah pernikahan kita, hormati saudara. Karena orang yang ada kasih, dia tidak mungkin melakukan ketidaksetiaan. Makanya orang kalau ada cinta, di situ ada kesetiaan. Ada kasih, di situ ada kesetiaan. Karena Yesus mengasihi kita, dia setia dengan kehidupan kita, saudara. Beda dengan orang. Ya, bilang mengasihi Tuhan, padahal orang tidak setia dengan Tuhan. Orang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Orang kalau betul-betul ada kasih, dia akan melakukan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Orang kalau setia dengan Tuhan, dia juga akan setia dengan pasangan hidup. Jangan jadi orang yang tidak setia dengan pasangan hidup. Orang sudah berjanji ya, setia sampai mati saudara. Seumur hidup dengan dia ya, dalam suka maupun duka. Ketika suka masih senang-senang berumah tangga, masa tak datang pergumulan, penderitaan, masalah, kesulitan, ya mulainya senang ya, tumingkas saudara. Apalagi kalau pai tua kurang sakit-sakit ya, sakit puru, sakit kaki, sakit mulu saudara, ya sudah tumingkas itu mai tua. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus memelihara kasih di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat 5 katakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Ya, nasihat ini juga ada kaitannya dengan pernikahan saudara, dengan perkawinan. Makanya Paulus pernah berkata begini, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, menjadi hamba uang seringkali ya dalam kaitan ini adalah berhubungan dengan dosa seksual. Sehingga orang kalau ada doi, ada kekuasaan, saudara, ada LDP 02. Ya, ada LDP Hugel, saudara. Sehingga ini mengingatkan. Jadi ini mengingatkan kepada kita, saudara. Jangan kita menjadi hamba uang. Karena orang ini hamba Tuhan. Orang hamba Tuhan bukan hamba uang. Memang kita butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Ada sebuah ilustrasi saudara ya. Kapal memang butuh air, tapi jangan sampai air menguasai kapal itu. Karena bisa saja kapal itu bisa tenggelam saudara, mati orang-orang yang ada di kapal itu. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita memang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi uang bukan segala-galanya. Orang kalau menjadikan uang sebagai segala-galanya, berarti dia sudah jadi hamba uang. Cinta uang, saudara. Demi uang rela bikin apa saja. Demi uang rela berbuat apa saja. Ini yang salah, saudara. Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga jangan salah fokus, saudara. Fokus kita ke Tuhan.
Uang itu berkat yang Tuhan berikan, sehingga pergunakan uang itu dengan baik. Jangan salah gunakan uang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya di selanjutnya dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada cukupkan, saudara. Jangan bapaksa. Kadang-kadang orang bapaksa, saudara. Ya, mesti kalau nyanda ada sepatu mesti mau utang, saudara. Itu kan bapaksa, Bapak Ibu Saudara. Padahal ada sepatu, ya ada sepatu, mau utang sepatu, saudara. Ini DP nama bapaksa. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, kalau itu yang tidak terlalu membutuhkan, ya usah bapaksa, saudara. Yang penting apa yang ada pada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jangan yang tidak ada pun orang mau ingin, ya mengingini yang tidak ada, saudara. Tapi firman Tuhan bilang, hiduplah dengan apa yang ada pada kita. Sehingga ada yang bilang begini, lebih baik iko rame daripada iko mata. Saudara, saya berpikir lebih baiknya iko mata, ya, lebih baiknya iko rame, ya, daripada bapaksa. Sehingga terlalu banyak keinginan, ya, doinya tidak cukup, kacaulah rumah tangga. Ya, mau suka beli ini, mau suka beli itu, bapaksa, saudara-saudara. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani, firman Tuhan ingatkan, ya, apa yang ada pada kita, hiduplah dengan apa yang ada. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Kalau tidak ada, tidak usah memaksakan diri, saudara. Ya, makanya di ayat selanjutnya dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Artinya dia akan memberikan pertolongan. Dia 6 bilang, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, jadi Tuhan adalah penolong kita, dia akan memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya menjalani kehidupan ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Karena janji Tuhan adalah janjinya adalah ya dan amin. Kalau dia berjanji, pasti dia menepati. Kalau dia bilangnya tidak kasih biar, dia tidak akan kasih biar, saudara. Kalau dia bilangnya kasih tinggal, dia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan berpikir, aduh Tuhan, besok makan apa ya? Besok mau pakai apa? Soalnya kerja, anak-anak mau sekolah, kadang-kadang kita naik darah, saudara ya. Darah ada normal, kayak akan naik. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan menggerogoti kehidupan kita. Tapi imani firman Tuhan, saudara. Sedang burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Sehingga kita harus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dia Allah yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Makanya ayat 8 bilang, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Kasih Tuhan tetap konsisten, tidak berubah ya dalam kehidupan umat manusia. Ketidaksetiaan kita tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan. Beda dengan orang, saudara ya. Kalau orang jahat, orang jadi jahat, saudara ya. Tapi Tuhan tidak. Sekalipun kita melakukan kejahatan, kita berdosa dalam pengertian bahwa sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap baik bagi kita. Ya, sekalipun kita berdosa, dia tetap mengasihi kita sehingga dia mengampuni kita. Ya, dia menebus dosa-dosa kita. Beda dengan orang manusia, saudara. Ya, kalau orang baik, orang baik. Maka kalau orang jahat, orang lebih jahat. Karena ada statement yang bilang kita baik-baik. Mar kalau orang bikin jahat, kita lebih jahat. Jahat berarti, saudara. Kalau baik-baik, baik-baik. Ya, kita baik-baik. Kalau orang bikin jahat, kita tetap baik. Nah, itu baru bilang baik-baik, saudara. Mar kalau kita baik-baik, mar kalau orang bikin jahat, kita lebih jahat. Jahat berarti, saudara. Tuhan tidak mau punya hati yang jahat. Ya, orang percaya kok punya hati jahat, hati busuk itu, saudara. Kalau kita baik dan orang menjahati kita, kita tetap baik, saudara. Kalau kita orang baik, kita telah melakukan kebaikan dan mereka mengecewakan kita, kita tetap baik, saudara. Itulah kekristenan kita. Itulah wujud kasih yang kita
lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Biar jo orang sakiti, kecewakan kita, ya, menyakiti kita, membuat kita kecewa, saudara, menjahati kita. Tapi kita tetap konsisten, ya, tetap melakukan kasih, saudara. Sekalipun orang menjahati kita, tetap orang mengasihi, ya. Biar Birman so angkat teru tetap juga kasihi, saudara, ya. Biar dia sebuah cerita jahat tetap shalom, ya. Tetap orang lakukan kebaikan, saudara. Jangan tahu orang pejahat, orang berhenti betogori, orang itu dia manusia-manusianya bagus. Jangan, saudara, ya. Tetap orang lakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, karena Paulus bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Baiknya cuma di mulut, saudara. Tapi kebaikan harus disertai dengan tindakan. Makanya kalau kata-kata kita baik, ya, kelakuan kita juga baik, saudara. Sehingga kata dan tindakan itu harus sama. Itulah korban syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mulut kita harus jadi berkat, tapi juga sikap kita, tindakan kita harus jadi berkat, supaya nama Tuhan dimuliakan tengah kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biar kebenaran firman ini menguatkan, memberkati kami. Ajar kami, Tuhan, untuk memakai mulut bibir kami dengan ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan, tapi juga tindakan hidup kami memiliki tindakan yang memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati para viewer Pendeta Feralin Lahiwu yang menyaksikan video ini. Biar mereka semua diberkati, dilawat, dijamah, dan disertai oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus sekali lagi mendukung channel Pendeta Feralin Lahiwu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga dapat men-share video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Saudara-saudara, saya Pendeta Feralin Lahiwu, pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung, mohon pamit undur diri dari layar YouTube ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.